Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita siapkan hati biar ini bisa menjadi momen kita dengan Tuhan. Kita semakin merasakan kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, hari yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami bersuka cita masuki hadirat-Mu Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Firman yang disampaikan bisa menguatkan kami. Sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan luar biasa ini. Kami mau buka ibadah ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari teman-teman di rumah kita doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah bareng temennya, boleh tos kiri kanannya bilang Allah baik teramat baik, amin. Come on music, kita katakan Allah kita baik teramat baik.
Saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat persekutuan yang manis lewat pujian serta penyembahan kami Bapa. Sebelum kami mulai ke ibadah selanjutnya ya Tuhan, kami percaya Bapa, persembahan kami ya Bapa, Engkau yang suci dan kuduskan, Engkau yang pakai ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami tabur menjadi benih yang subur ya Tuhan, untuk perkenanan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Tuhan lipat gandakan 100, 200 bahkan selebihnya ya Tuhan dalam meribahan kami ya Bapa. Kami percaya orang yang menabur tidak akan kurangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menyaksikan Glory TV. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pernyataan Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Hari demi hari kami lewati Tuhan, kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Maka hari ini kami mau membawa pujian penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, kami sungguh-sungguh datang padamu Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan biarlah manis kau dengar Tuhan, amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Selama aku hidup, panggil namanya. Aku hendak bermazmur bagimu
selagi kami masih ada Tuhan. Selagi ku ada, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan
kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, kagum.
nyatakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami katakan Tuhan, hanya Kau yang layak Bapa. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ayo lebih teguh lagi katakan, Kau yang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kami merasakan hadirat Tuhan turun di dalam ibadah kami ini.
Kami merasa diberkati Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang di dalam ketertekan, di dalam duka cita, Tuhan berikan roh sukacita kepadamu. Sehingga engkau hari ini juga akan menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, firman Kristus yang engkau akan dengarkan. Oleh sebab itu, Tuhan, biar urapi satu persatu anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam kebaktian ini, dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru. Sehingga mereka semua Tuhan menjadi manusia baru, bukan manusia yang lama. Tuhan, manusia yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala cinta Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan. Kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat beribadah kembali. Semua anak-anakku, Glowyouth dimanapun engkau berada. Haleluya. Sukacita memenuhi kita semua. Luar biasa. Saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah online, walaupun online, ya kan? Tapi luar biasa. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di situ Tuhan akan hadir. Amin. Saya merasakan itu. Saya percaya. Kalian juga di rumah semua, selain anak-anak Glowyouth mungkin ada juga semua jemaat-jemaat, orang tua, dan lain sebagainya yang mengikuti ibadah ini. Siapa shalom, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya diberi tema tentang faith in tough times. Wah, iman di saat-saat sulit. Wah, pas ini, sepertinya pengurus Glowyouth memberikan tema ini untuk saya. Memang saya selalu menghadapi, sampai saat ini juga, saya menghadapi saat-saat yang sulit. Kenapa saat-saat sulit yang kita hadapi? Saya pikir bukan saya saja, tapi semua orang di muka bumi, ya, apalagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasti akan merasakan bagaimana hidup di dunia itu sangat sulit. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini, kita buka di dalam, coba klik Roma 8 ayat 36. Di sini dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi saya pesankan di sini, jangan mau dipisahkan dari kasih Kristus. Sesulit apapun hidup kita, situasi, kondisi kita sulit apapun, satu pesan Tuhan untuk kita, ya kan? Jangan mau dipisahkan dari kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, anak-anakku sekalian. Tanpa kita nempel pada pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting-rantingnya tidak akan berbuah. Dan kita akan kering, kita akan dibakar, ya kan? Karena tidak berguna. Tetapi kalau kita tempel terus di pokok anggur yang benar, dekat terus dengan kasih Kristus, maka kita akan berbuah-buah. Kita akan mengatasi segala kesulitan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35. Penindaskan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau sekarang perang sedang berjalan di negara Rusia dan Ukraina, ya kan? Tapi satu hal, jangan kita mau dipisahkan dari kasih Kristus. Amin. Ayo yang di rumah katakan sama-sama dengan saya. Aku tidak mau dipisahkan dari kasih Kristus. Yang keras. Ayo.
Aku tidak mau dipisahkan dari kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Kita memang hidup ini, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, apa itu? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi Roma 8:36 ini mengutip dari Mazmur 44 ayat 22. Di mana pemazmur merasakan bagaimana dia sebagai orang yang menghadapi kehidupan yang sangat sukar dan sulit ini, ya kan? Sepertinya aku ini domba yang mau disembelih katanya. Ya. Kalau domba mau disembelih itu dia udah tahu. Kalau kalian lihat ke penjagalan gitu ya, lihat binatang-binatang sapi kah, kambing, domba yang mau disembelih, itu dia udah tahu bahwa dia akan disembelih. Betapa mencekamnya, betapa sulit sekali. Tapi jangan khawatir saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, jemaatku sekalian, semuanya jangan pernah khawatir. Memang di dalam Timotius 3 ayat 1 kita sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini hari-hari saat ini, anak-anakku sekalian. Hidup kita ini sukar katanya, ya kan? Tapi haleluya, ingat Tuhan Yesus itu baik, haleluya. Tuhan itu baik, sungguh sangat baik, amin. Dia teramat baik, sangat baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mati pun di atas kayu salib mau Tuhan. Untuk apa? Untuk kita semua. Supaya kita apa? Tidak masuk neraka. Supaya kita semua masuk surga. Haleluya. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Kita hadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu, apa yang kita sekarang sedang hadapi? Kesulitan apa? Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin lagi sakit. Sekarang lagi musim Omikron, ya kan? Baru omnya datang kan, belum tantenya itu kan. Baru Omikron, belum tante Ikron kan. Ya. Itu apakah ada yang trauma? Kehilangan orang yang dicintai? Masalah-masalah lainnya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan ini. Satu hal anak-anakku sekalian, satu hal jemaat-jemaat semuanya. Hidup itu memang sukar tapi Tuhan Yesus itu baik. Oleh sebab itu, iman seperti apa yang harus kita miliki? Kita lihat, klik, ya kan? Yang pertama, iman bahwa Allah selalu di pihak kita. Jadi, iman, saya baca lagi ulangi, bahwa Allah selalu di pihak kita. Kenapa Allah selalu di pihak kita? Karena Allah adalah Bapa kita. Kita punya Allah yang mau dipanggil Bapa di surga. Kalau kita manggil Bapa, Papi, Papa, Father, maka kita adalah anak-anaknya. Makanya kita harus bersuka cita. Kita harus punya iman. Kalau Papi, ya kan, Bapa di surga ada di pihak kita, siapa lawan kita? Buka, kita mundur sekarang, Roma 8, tapi ayat 31-nya. Sebab itu katanya, firman Tuhan katakan, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada lagu pujian waktu kita sekolah minggu, waktu kalian sekolah minggu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita jawab semuanya, tidak ada. Haleluya, tidak ada yang berani melawan. Di ayat 32-nya dikatakan, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dia menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi iman seperti inilah di masa sulit yang harus kita punya. Iman bahwa kita ada mempunyai Allah yang di pihak kita. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, perbaharuilah terus pikiranmu. Ya kan? Perbaharui setiap hari. Makanya di dalam Roma 12 ayat 12, saya cuplik di dalam terjemahan The New International Version, dikatakan gini, janganlah kamu mengikuti, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu mengikuti pola dunia ini. Jadi jangan kita terjebak di dalam pola dunia ini. Pola dunia ini itu memang semuanya sulit, semuanya sukar. Tetapi kata firman Tuhan, berubahlah dengan pembaharuan pikiranmu. Berubahlah dengan pikiranmu. Maka kamu akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Tuhan. Yaitu kehendaknya yang baik, berkenan dan sempurna. Haleluya. Jadi kita harus perbarui pikiran kita dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Setiap saat, setiap saya khotbah, saya selalu mengingatkan Yosua 1 ayat 8. Ya kan? Ini dalam terjemahan NIV. Peliharalah kitab Taurat ini selalu di bibirmu, renungkanlah siang dan malam, dan supaya kamu berhati-hati. Jadi hidup kita akan berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, maka kamu akan makmur dan sukses. Haleluya. Kita akan berhasil apapun yang diperbuat di dalam terjemahan lainnya. Ya kan? Dan beruntung. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perbaharui setiap hari pikiran kita dengan membaca, merenungkan firman Kristus, firman Tuhan. Bapak Gembala kita luar biasa, setiap tahun menyediakan buku yang untuk kita baca setiap hari, untuk kita renungkan. Ya, jadi kalau anak-anakku sekalian, kalau yang belum punya, beli. Ya kan? Beli. Itu sebagai guidance kita. Jadi kita bisa baca terus setiap hari, luar biasa. Firman Tuhan pasti menguatkan kita. Firman Tuhan pasti menguatkan iman kita. Yang kedua, iman yang bagaimana? Yang kedua, iman klik yang seperti apa? Iman bahwa Kristus Yesus adalah pembela bagi kita. Yang telah mati bagi kita. Telah bangkit bagi kita dan naik duduk di sebelah kanan Allah. Di mana nih Bapak bisa dapatkan? Ini di ayat 34-nya, Roma 8 ayat 34-nya. Saya baca, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya garis bawahi pembela, ya kan? Tuhan Yesus Kristus itu pembela kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus, nggak ada yang bela nih hidupku. No. Ya, kita itu sampai saat ini saya, dari kecil sampai saat ini, udah setengah abad lebih, itu saya selalu dibela Tuhan. Saya merasakan bagaimana pembelaan Kristus yang luar biasa dalam hidup saya. Sehingga saya merasakan gimana selalu di dalam kasih karunia Tuhan. Selalu dalam berkat Tuhan. Sesukar sesulit apapun yang saya hadapi, satu hal, saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pembela saya. Amin. Berikutnya, iman yang seperti apa? Yang ketiga, kita buka. Ya. Iman yang bahwa dari semuanya kesulitan apapun kita, jadi kesulitan apapun, kesukaran apapun, kita adalah orang-orang yang lebih daripada
orang-orang yang menang. Jadi kalau bahasa kita itu lebih dari para pemenang kita ini. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita. Ketika kita dikasihi Allah, saya percaya, ya, saya sangat percaya. Kita orang yang lebih dari para pemenang. Ayat 37, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita, saya dan engkau semua yang ada di rumah, ya, yang ada di mana-mana juga tempat. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, haleluya. Kita ini lebih dari para pemenang. Jadi kita itu kalau memang ada juara 1, juara 2, juara 3, kita di atasnya juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Saya ingin mengilustrasikan satu contoh pemazmur yang bernama Daud. Ya kan? Daud ini dari zero, dia menjadi hero. Luar biasa. Daud adalah gembala. Bagaimana dia berani menghadapi tentara yang profesional, tentara yang terlatih. Tentara yang bukan terlatih saja, tapi dia raksasa. Badannya 3 meter tingginya. Ya. Tinggi besar. Firman Tuhan bisa dibaca oleh kalian di dalam 1 Samuel 17. Ya kan? Bagaimana raksasa ini yang bernama Goliat selalu menghina pasukan Israel. Daud tidak terima. Makanya Daud dia siap maju berperang. Daud itu seperti kalian anak muda. Firman Tuhan katakan tubuhnya itu kecil, ya kan? Dia imut-imut, masih kemerah-merahan, ya kan? Mukanya itu, waduh, baby face banget gitu, ya kan? Sangat-sangat ya coba dibandingin Goliat yang memang garang gitu, serem, ya kan? Jadi ini ngelawan, waduh, kok lawannya ini, makanya Goliat bilang, anjingkah aku, katanya, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Jadi Daud juga nggak pakai pedang, nggak pakai baju perang, nggak perlu dia. Dia hanya membawa tongkat katanya, ya, ketepel, ya, tongkat itu senjatanya. Ya. Jadi orang Filistin ini, Goliat ini merasa seperti anjing. Terjadilah memang dia jadi anjing. Ya. Dan Daud bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Jadi itu si Goliat itu memang lengkap dia bajunya, baju perang. Ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, kata Daud, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Wow. Waktu Daud bicara itu, apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Dia punya iman. Inilah iman lebih dari pemenang. Inilah iman orang-orang yang menang. Saya bisa bayangkan bagaimana Daud itu. Ya. Kenapa? Karena saya juga dulu waktu SMA, saya sering saksikan bahwa saya ini anak yatim piatu. Sejak 5 SD saya udah yatim piatu. Papi saya meninggal kelas 2 SD, mami saya meninggal kelas 5 SD. Jadi 5 SD saya udah yatim piatu. Bagaimana sukar sulitnya hidup ini saya
alami itu. Dan ketika saya lulus SMA, saya mau daftarkan ke Akabri. Saya merasakan bagaimana perasaan Daud ini. Daud ini sama dengan saya, ya. Dia berani menghadapi tentara yang profesional. Saya waktu itu daftar ke Akabri, berhadapan dengan banyak penguji tentara-tentara nasional Indonesia yang profesional. Ya. Waktu itu ABRI, ya. Ada polisi juga di situ, TNI dan Polri itu bergabung dalam ABRI. Jadi saya yang orang biasa bergaul dengan tentara, ya, dengan ABRI, ketika berhadapan diuji dengan ABRI, saya harus punya iman yang seperti ini. Iman yang lebih daripada orang-orang menang. Dan Tuhan menyertai saya. Dan saya bisa masuk. Ya kan? Saya percaya. Anak-anakku sekalian. Dalam sesulit sesukar apapun. Ketika kita menghadapi apapun. Kalian harus punya iman lebih daripada orang-orang yang menang. Dan yang terjadi jelas. Kepala Goliat putus. Dipotong langsung oleh Daud, ya. Berpisahlah sesuai dengan apa yang diimani oleh Daud. Langsung Daud bilang, haleluya. Kepala Goliat putus, larilah semua pasukan Filistin. Orang-orang pasukan Israel bersorak-sorai, luar biasa. Inilah yang dibutuhkan anak-anakku sekalian. Berikutnya, iman seperti apa yang harus dipunyai? Iman bahwa Allah selalu mendengar doa kita dan doa adalah senjata bagi orang beriman. Doa itu harus. Anak-anakku sekalian, dimanapun kau berada, hendaklah kamu selalu berdoa. Ya. Tetaplah berdoa, firman Tuhan katakan. Tanpa doa, kita akan kalah. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Makanya firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24. Saya bacakan di dalam terjemahan nasional. Di dalam terjemahan NIV-nya, ya, New International Version. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang ngomong langsung, Kristus, firman Kristus ini. Apa saja yang kamu minta di dalam doa, garis bawahi, di dalam doa. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan itu akan menjadi milikmu. Haleluya. Kita tinggal doa aja, itu jadi milik kita. Tuhan, aku menghadapi kesukaran, aku menghadapi kesulitan hidup ini. Aku bawa dalam doa. Ngomong aja. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku pasti akan mengatasi semua permasalahan. Haleluya. Terakhir, iman yang seperti apa? Klik. Iman yang seperti apa? Bahwa dengan mengucap syukur dalam segala keadaan kita akan berhasil melewati badai sesulit apapun. Ucapkanlah syukur. Itu intinya. Ucapkanlah syukur. Apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, sesukar apapun, tetap kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya panggil pemain musik. Kita mempunyai Tuhan yang baik. Kita bukan punya Tuhan yang gak pernah dengar. Dia adalah Bapa yang setia. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang mulia. Bapa yang menciptakan kita, menciptakan dunia dan seisinya. Kita harus percaya bahwa Bapa itu akan tetap menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Nyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Haleluya.
dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi sambil bangkit berdiri. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Iman ini. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengimani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia. Seringkali kami yang tidak setia. Seringkali iman kami goyah. Seringkali iman kami berantakan. Satu hal, hari ini Tuhan ingatkan kepada kami lagi. Kami harus memiliki iman. Iman bahwa Allah selalu di pihak kita. Sesulit apapun hidup ini, sesukar apapun yang kami hadapi, kami percaya kalau Allah di pihak kita, tidak ada lawan kami. Iman apa yang harus kami miliki? Iman bahwa Kristus Yesus adalah pembela kita. Terima kasih Tuhan Yesus mau jadi pembela kami. Kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang jahat, masih Tuhan mau bela. Iman apa yang harus kami punya? Iman bahwa dari semuanya kami ini adalah orang yang lebih daripada pemenang, daripada orang-orang yang menang. Kami bersyukur. Biarlah kami menjadi Daud-Daud di akhir zaman. Anak-anak muda yang berani menghadapi raksasa-raksasa kesulitan apapun, raksasa-raksasa kesukaran sebesar apapun, raksasa-raksasa permasalahan setinggi apapun. Tapi satu hal, kami sudah dibekali iman orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami harus memiliki iman bahwa Allah selalu mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus selalu mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan. Melalui Roh Kudus, Roh Kudus menyampaikan seluruh doa-doa kami, seluruh derai air mata kami, seluruh keluh kesah kami.
seluruh apa kesulitan, kesukaran yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Kami bersyukur untuk itu. Yang terakhir, kami harus punya iman yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kami percaya kami akan berhasil melewati badai sesulit apapun, karena Engkau adalah Bapa yang setia. Berkatilah seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada mereka yang dilanda sakit penyakit, ataukah karena COVID-19, varian Omikron atau varian apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba nyatakan Engkau sudah sembuh karena bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkanmu. Engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Tidak akan dibiarkannya engkau menderita. Tidak akan dibiarkannya engkau menghadapi sakit penyakit atau sakit apapun yang kau derita. Berseluruhlah panggil Jehovah Rafa, Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan semua orang-orang yang sakit, bahkan orang mati pun Tuhan bangkitkan, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau sembuh hari ini. Begitu juga kalau keluargamu ada yang mengidap sakit penyakit, karena kasih Tuhan melanda keluargamu, Tuhan telah menyembuhkan juga sakitmu. Berkatilah mereka Tuhan semuanya, khususnya anak-anak Gloyut Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam mata pencahariannya, di dalam profesi apapun Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan menjadikan dia bukan ekor tapi jadi kepala. Engkau akan diangkat terus tinggi. Engkau akan diberikan kedudukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau akan diberkati karena engkau akan menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau anak-anak muda yang akan dipakai di akhir zaman ini. Sesulit, sesukar apapun hari-hari ini, engkau adalah lebih dari para pemenang. Berkatilah semuanya Tuhan, sehingga mereka semakin rajin membaca merenungkan firman Tuhan, semakin rajin bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, semakin rajin mengucap syukur, memuji Tuhan, semakin rajin untuk selalu berbagi berkat buat banyak orang. Diberkatilah juga Tuhan hari ini semua yang telah melayani, mulai dari WL, pemuji, tim musik, tim media, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menerima mahkota yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Engkau telah diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat Bapak Gembala, Pak Gilbert Leomondong bersama keluarga besarnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala bersama keluarga besar. Pakai selalu, pakai terus, pakai luar biasa, lebih heran lagi. Berikan hikmat marifat, berikan kekuatan, kesehatan, berikan kecerdasan, berikan kedamaian hati yang gembira. Berikan kepada Bapak Gembala kami berkat yang luar biasa, sehingga semakin hari semakin bisa memberikan firman Tuhan kepada seluruh jemaat, kepada semua orang, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, sehingga banyak boleh jiwa bertobat, sehingga boleh banyak jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah pelayan Bapak Gembala kami. Dan kami berdoa juga semua pastoral di gereja kami diberkati bersama keluarga besarnya. Semuanya juga yang mengambil bagian di dalam kegiatan apapun di gereja kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya buat para pengurus Gloyut dimanapun mereka berada. Tambah-tambahkan sukacita, tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan berkat berlimpah bagi para pengurus Gloyut ini Tuhan. Biar tambah Tuhan berikan semangat bakar dengan api Pentakostamu, sehingga mereka semakin semangat melayani Tuhan
untuk kegiatan Glow Youth apapun dalam bentuk apapun Tuhan. Biarlah Tuhan pakai anak-anak muda ini Tuhan semakin kreatif, semakin inovatif, semakin menjadi berkat buat banyak anak-anak muda di luar sana. Diberkatilah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami percaya Tuhan akan memberkati semua gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, semua orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biar mereka menjadi berkat buat bangsa negara Kesatuan Republik ini Tuhan. Biarlah khususnya anak-anak muda Tuhan diberkati, dijauhkan dari semua kuasa-kuasa jahat. Anak-anak muda ini harapan bangsa, penerus perjuangan dan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan mereka dari sifat-sifat karakter jahat, jauhkan dari intoleransi, jauhkan dari radikalisme, jauhkan dari kuasa-kuasa doktrin-doktrin palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Dijauhkan dari narkoba, kejahatan, cyber, pornografi, kekerasan, hoax, penipuan, fitnah. Jadikan generasi muda, generasi X, Y, Z, milenial di Indonesia menjadi generasi yang cinta Tuhan, saling mengasihi satu sama lain, saling bergotong royong untuk negara ini, menjadi teladan buat anak-anak muda di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati juga Bapak Presiden, Wapres, semua menteri dalam kabinet, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh untuk roh pelayanan seperti roh yang ada padamu Tuhan. Mereka melayani bukan untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka melayani untuk rakyat bangsa Indonesia, sehingga Indonesia diberkati Tuhan. Eksekutif, legislatif, yudikatif dari pusat, tingkat pusat, tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kota madya, kabupaten, sampai kelurahan, desa, RW, RT, kami bawa juga dalam doa. Biar semua ASN, TNI, Polri, semua yang mengambil bagian di dalam kegiatan pemerintahan ini Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan roh untuk melayani, jauhkan dari ketamakan, korupsi dan lain sebagainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukupkan mereka dengan gaji mereka sebagaimana firman Tuhan katakan. Diberkatilah semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak-anakku sekalian, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, buah-buah roh, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita untuk diangkat di atas awan-awan permai. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu. Engkau akan menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kalian semua.